Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 11A yang beranggotakan saya sendiri Alzena, ada Dito, ada Regina, ada Bagus, dan Lembayung. Dalam Universitas Logistik dan Bisnis Internasional terdapat mata kuliah Manajemen Pergudangan, di mana terdapat materi mengenai layout warehouse, dan di sini kami melakukan peningkatan pemanfaatan ruang dan alur kerja di PT XYZ. Next. Untuk background sendiri di PT XYZ ini melakukan pengoperasian terhadap 5 gudang dengan total kapasitas 8.518 posisi palet. Namun pada tantangan signifikan dalam efisiensi aliran logistik internal yang berdampak pada operasi harian. Dengan key issues-nya yang pertama yaitu jaraknya yang tidak efisien. Jadi produk yang masuk melalui gudang inbound harus melewati 2 ruang tempat pelanggan lain, yaitu PT HIJ dan PT ABC. Produk limpahan pelanggan lainnya itu juga menghambat sehingga sebelum mencapai area inventaris utama yang terintegrasi dengan area outbound. Yang kedua, terdapat alur kerja yang kompleks sehingga proses pemindahan produk dari inbound ke inventory kemudian dari outbound menjadi lebih lama dan memakan banyak waktu. Yang ketiga, potensi kemacetan dan konflik, di mana penggunaan 2 gudang oleh pelanggan lain itu meningkatkan resiko kemacetan dan konflik dalam penanganan produk. Next. Untuk tujuan sendiri ini kita melakukan re-layout dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi alur kerja sehingga dapat minimalisir jarak dan hambatan dalam proses pemindahan barang. Yang kedua tentunya mengurangi waktu dan biaya operasional sehingga lebih logis dan terstruktur. Dan yang terakhir kita melakukan peningkatan K3 dan ergonomi pada pekerja gudang. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini adalah layout dari PT XYZ itu sendiri, yang dimana XYZ pada saat ini menggunakan gudang E04, E14, E13, E15, dan E16, yang dimana terlihat pada gambar di pada chamber E15 adanya customer ABC yang berada di tengah-tengah produk-produknya XYZ. Selanjutnya di sini ada tools-tools dari PT XYZ itu sendiri. Yang pertama ada racking system. Selanjutnya ada VNA and SPR forklift. Selanjutnya mereka mempunyai AC room dengan kapasitas suhu 23 hingga 29 degrees. Selanjutnya ada turbine exhaust fans dan ada MHC equipment, cleaning tools, LED light, dan terakhir ada temperature control system. Untuk fasilitasnya itu sendiri juga di sini ada security system yang dimana 1 kali 24 jam dengan CCTV, dan ada office room, training room, mini office, pick up point, fire system seperti hydrant, APAR, dan smoke detector. Selanjutnya ada safety equipment, ada ER gym atau ERT, medical room, P3K tools, and safety sign. Dan selanjutnya terakhir ada pest management seperti insect killer, glue trap, and rodent trap. Di sini bisa kita lihat lebih jelasnya bahwa existing layout pada I4, E13, E14, dan E15 serta E16 yang dimana terletak ada admin inbound dan inventory PT XYZ di chamber E04. Selanjutnya E16 untuk saat ini ada produk HNTI dan ada produk dari ada MAA. And then selanjutnya untuk fast area di XYZ itu terletak di tengah-tengah atau di bagian belakang PT ABC. Dan untuk gudang E14 dan E13 itu full digunakan oleh PT XYZ.
Selanjutnya di sini ada gambaran dari okupansi dimulai dari bulan Agustus 2024 hingga Maret 2025, yang dimana pada grafik terlihat untuk 5 bulan terakhir okupansi dari PT XYZ hanya di bawah 40% atau perkiraan average 30-an persen. Dan untuk total posisi palet pada gudang E13, E14, E15, dan serta E16 berjumlah 8.158 palet posisi. Okupansi ini tidak termasuk dengan PT ABC dan PT HIJ. Hanya okupansi ketika produk PT XYZ berada di 5 chamber. Selanjutnya, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reason for layout change. Jadi, alasan mengapa layout ini akan kita rubah. Bisa kita lihat di sini ada eh, layout dari existing flow process movement produk, pergerakan barang dimulai dari inbound, inventory hingga outbound, area replenish dan peak phase di E14 dan E13. Untuk mencapai area tersebut, produk harus melewati dua ruang. Alur transfernya adalah sebagai berikut: melewati dua ruang E16 dan E15. Produk keluar melalui pintu E15 atau PT HIJ dan PT ABC, kemudian masuk kembali melalui pintu E14. Proses perpindahan produk PT XYZ juga akan tertunda jika ada aktivitas di area inbound dan outbound PT HIJ dan PT ABC. Oleh karena itu, terkadang jalur antar-rak penuh dengan produk PT XYZ yang tertahan. Next. Selanjutnya ada layout dari existing flow inventory admin activity distance. Jarak kerja karyawan bagian inventory yang tidak efisien. Saat ini, meja admin inventaris terletak di E04 yang cukup jauh dari lokasi penyimpanan produk PT XYZ dan area kerja utama karyawan inventaris. Akibatnya, setiap hari karyawan harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk melakukan stok opnam atau cycle count. Hal ini tidak hanya menguras waktu dan tenaga, namun juga mengurangi efisiensi kerja karena banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan perjalanan antar area. Alur masuk dan keluar karyawan yang tidak terkendali. Karyawan PT XYZ dapat masuk dan keluar secara tidak terkendali melalui E15 atau PT HIJ dan PT ABC yang merupakan area pelanggan lain. Next. Nah, selanjutnya di sini ada layout dari existing eh, FAS area. Jadi pergerakan karyawan PT XYZ yang tidak terkendali karena posisi value add service. Lokasi FAS atau value add service di PT XYZ yang berada di bagian belakang area E15 menyebabkan karyawan PT XYZ harus melintasi area operasional PT HIJ dan PT ABC untuk mencapai lokasi tersebut. Hal ini menyebabkan pergerakan karyawan menjadi tidak terkendali karena mereka keluar masuk area yang bukan merupakan bagian dari kegiatan utama mereka. Kondisi ini berisiko mengganggu proses inbound dan outbound atau pergerakan produk PT HIJ dan PT ABC serta meningkatkan potensi terganggunya alur kerja di area tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai layout propose. Pada gambar di sini bisa kita lihat inbound dan outbound pada chamber E4 dimiliki oleh PT ABC dan HIJ. Lalu pada admin inbound dipindahkan di bagian chamber E15. Di chamber E15 sendiri terdapat PT XYZ, eh, baik itu VAS area maupun inbound. Lalu pada chamber E14 terdapat outbound XYZ serta terdapat adding door for employee untuk chamber E14 dan E15. Next. Alasan penambahan pintu antara E14 dan E15. Penambahan pintu akses antara gudang E14 dan E15 bertujuan untuk memberikan akses langsung bagi karyawan untuk berpindah dari gudang E14 ke E15 tanpa harus keluar dari pintu gudang utama. Masalahnya, untuk saat ini,
karyawan yang ingin berpindah antar gudang harus keluar dan masuk terlebih dahulu melalui pintu lain, yang menyebabkan kurangnya kontrol dari pihak keamanan terhadap mobilitas karyawan, serta potensi risiko keamanan dan ketidakaturan alur pergerakan. Manfaat perubahannya sendiri antara lain, yang pertama yaitu akses yang lebih cepat antar gudang, yang kedua yaitu peningkatan kontrol dan pengawasan pergerakan internal, serta peningkatan efisiensi waktu kerja antar divisi yang saling berhubungan. Alasan pemindahan PT HIJ dan PT ABC ke E4 yaitu untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk mendukung proses masuk dan keluar yang dilakukan oleh PT HIJ dan PT ABC. Current issue-nya sendiri, kegiatan inbound dan outbound hanya dilakukan dari satu pintu, yang menyebabkan yang pertama kemacetan operasional, lalu risiko tabrakan aktivitas dua arah, eh, barang masuk maupun barang keluar. Benefit untuk perubahannya sendiri antara lain pemisahan arus masuk dan keluar yang lebih baik, lalu mengurangi kemacetan di area bongkar muat, serta menyediakan ruang penyangga yang lebih luas dan lebih fleksibel. Oke. Optimasi selanjutnya yang dilakukan adalah pemindahan admin inbound PTXJZ ke E15. Nah, objektif dari optimasi ini adalah memudahkan posisi admin agar lebih dekat dengan aktivitas utama atau inbound di gudang E15. Kondisi saat ini posisi admin terlalu jauh dari titik aktivitas sehingga menyebabkan komunikasi yang tidak efisien antara admin dan operator, lambatnya waktu respon terhadap masalah inbound. Benefit yang akan didapat dari perubahan ini, koordinasi operasional yang lebih baik, respon yang lebih cepat terhadap permasalahan di lapangan, mengurangi waktu perjalanan, dan meningkatkan produktivitas admin. Next. Selanjutnya, admin inventory PTXJZ ini dipindahkan ke E15. Tujuannya adalah menempatkan tim inventaris secara lebih strategis untuk mengakomodasi aktivitas Tokopnam dan pencocokan fisik barang di seluruh gudang. Kondisi saat ini, tim inventaris harus melakukan perjalanan yang jauh antar gudang untuk melakukan pengecekan fisik, terutama pada saat stok opnam. Benefit yang akan didapat dari perubahan ini, pengurangan waktu dan upaya untuk berpindah lokasi, meningkatkan akurasi dan efisiensi kegiatan inventaris, mendekatkan tim ke titik-titik aktivitas utama. Kesimpulannya, perubahan layout atau relayout dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional bagi ketiga customer, yaitu PT XZZ, PT HIJ, dan PT ABC. Awalnya, DSV menyediakan 5 gudang untuk PT XZZ, namun setelah setahun berjalan, tingkat penyimpanan menurun dan hanya terisi sekitar 50%. Oleh karena itu, ruang kosong dimanfaatkan untuk menampung PT HIJ dan PT ABC di gudang E15. Namun penempatan ini menyebabkan berbagai kendala operasional, proses inbound dan outbound yang berbagi satu pintu di gudang E15 menghambat kelancaran aktivitas ketiga customer. PT XZZ mengalami hambatan karena akses menuju area penyimpanan dan area value-added service menjadi jauh dan rumit. Proses perpindahan barang dari E04 ke E15 juga harus melewati 3 chamber, sehingga mempersulit operasional dan proses decisi. Selain itu, aktivitas PT HIJ dan PT ABC ini dapat menunda proses kerja PT XZZ karena gudang mereka yang berada di antara jalur operasional PT XZZ. Kondisi ini menimbulkan risiko kehilangan barang serta potensi gangguan keamanan karena pergerakan barang dan karyawan yang keluar masuk tanpa kontrol antar gudang E15 dan E14. Penempatan area value-added service PT XZZ yang berada di belakang gudang PT HIJ dan ABC semakin memperpanjang waktu dan menghambat efisiensi kerja. Dengan demikian, relayout menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan menciptakan alur kerja yang lebih efektif, aman bagi semua pihak. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Ini merupakan akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat malam. Nah, itu tadi dari
materi real layout gudang pada mata kuliah manajemen pergudangan. Di dalam ULBI ini kita bisa belajar dan bisa mendalami lebih banyak lagi. Jadi untuk teman-teman yang ingin terjun dan menjadi pionir dari logistik bisa bergabung di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULBI. Terima kasih.